puji nama Tuhan, kembali lagi kita jumpa di acara Devotion KAB. Pada kesempatan ini saya akan tema yaitu I choose to praise because He is the one who fight for my life. Itu aku memilih untuk memuji Tuhan karena Dia yang memperjuangkan hidupku. Sekali lagi, aku memilih untuk memuji Tuhan karena Dia yang memperjuangkan hidupku. Firman Tuhan saya ambil di dalam Ratapan 3 ayat 58. Ratapan 3 ayat 58 demikian bunyinya. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ini penulis kitab Ratapan adalah seorang nabi yang besar. Kalau kita lihat di dalam beberapa nabi penulis Alkitab, beberapa nabi zaman Perjanjian Lama itu ada nabi besar, ada nabi kecil. Yang menulis surat kitab Ratapan ini adalah Nabi Yeremia. Yeremia berseru kepada Tuhan. Yeremia mengatakan kepada Tuhan dalam ratapannya, dia bilang, ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ayat ini ditulis bukan dalam situasi yang dia sudah mengalami kemenangan, bukan dalam situasi dia sudah happy, bukan dalam situasi dia lagi berkelimpahan, lagi dalam situasi yang nyaman. Tetapi ayat ini ditulis kitab Ratapan namanya, yang berarti dalam ratapan. Dia dalam keadaan situasi yang terjepit, dia melihat situasi pada zaman itu sungguh sangat mengenaskan. Kalau kita tahu sendiri, kalau kita yang suka baca Alkitab tahu bagaimana kisah Yeremia sampai dimasukkan dalam penjara yang paling bawah. Wah, sangat-sangat mengenaskan. Dia seorang utusan Tuhan, tetapi dia dikucilkan oleh raja pada zamannya. Nah, kekasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita amati betapa yakinnya Nabi Yeremia. Dia berbicara bahwa Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Dia tidak mengatakan aku berharap, aku percaya, aku kadang berpikir bahwa Allah akan memperjuangkan perkaraku. Tidak, dia tidak berkata seperti itu. Tetapi perhatikan kalimat ini, Ratapan 3 ayat 58. Ya Tuhan, Engkau telah, bukan oh Tuhan Engkaulah yang aku harapkan. Dia tidak seperti itu. Tetapi dia mengatakan Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Dengan yakin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang dalam hidup kita dalam situasi yang terjepit. Ekonomi makin hari makin merosot, makin tidak baik-baik saja. Mungkin kesehatan kita juga makin tidak baik-baik saja. Mungkin rumah tangga kita juga makin tidak baik-baik saja. Kekacauan semakin menjadi dalam keluarga kita. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, tidak ada keharmonisan sama sekali. Kita mulai pusing, kita dalam tekanan yang luar biasa. Entah saudara sebagai istri atau saudara sebagai suami, atau saudara yang mendengar saat ini sebagai seorang anak, mungkin saudara dalam situasi yang tidak nyaman dalam keluarga atau dalam pekerjaan, atau engkau sebagai student, engkau sebagai pelajar, engkau mungkin dalam keadaan terjepit. Aku harus ngapain? Mungkin engkau seorang pelajar yang kena bullying seperti yang sudah viral itu, mengakibatkan hal-hal yang semakin melebar yang tidak menguntungkan bagi siapapun. Tetapi pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita semua, Dia Allah yang memperjuangkan perkara kita. Sampaikan kepadanya. Seperti Nabi Yeremia, dia berkata, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Itu sebabnya kita bisa memilih untuk memuji Tuhan, kita bisa memilih untuk bersyukur kepadanya. Kalau kita dalam terkungkung dengan situasi yang sulit, kita nggak bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ratapan 3 ini luar biasa. Kalau kita balik agak ke atas sedikit, ayat 22, Ratapan 3 ayat 22, saya bacakan sampai ayat 26, dikatakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada situasi yang sulit, semakin sulit ini, mari kita mau berharap kepada Tuhan. Mungkin kita lihat dalam keluarga kita, mungkin bukan kita yang sakit, mungkin bukan kita yang mengalami tekanan yang luar biasa, tetapi saat ini kita mau
ajak siapapun yang ada di sekeliling kita, baik itu keluarga kita, teman kita, atau kenalan kita, rekan bisnis kita, siapa aja yang kita tahu dalam situasi yang terjepit, dalam situasi yang tidak ada pengharapan, katakan, Tuhan yang memperjuangkan perkaramu. Mari kita memilih untuk bersyukur, pandang Tuhan. Yeremia menulis kitab ratapan ini, saya katakan tadi, bukan dalam situasi yang dia sudah berkemenangan, tetapi dia punya pengharapan kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, adalah baik bagi orang yang berharap kepada Tuhan, bagi jiwa yang mencari Tuhan. Kekasih Tuhan, hendaklah kita dengan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang murah hati, kita mau menanggalkan segala keraguan kita, segala ketakutan kita yang banyak mengotori hidup kita sampai kita tidak bisa mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera Allah itu dia yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita leluasa untuk memandang masa depan hidup kita. Kita boleh lebih bersukacita, kita boleh lebih bergirang, dan kita boleh berdampak bagi sekeliling kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jiwa yang bersyukur harus ditumbuhkan dari kita sendiri. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita harus punya jiwa yang bersyukur, terutama setelah penyelamatan, setiap penyelamatan yang sudah kita terima. Alkitab berkata bahwa siapa yang percaya kepadanya, menerima dia adalah anaknya. Jadi kita yang sudah menerima keselamatan, kita yang sudah ditetapkan sebagai anak Allah, raja di atas segala raja, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau punya pengharapan kepada Dia, karena Dia yang memperjuangkan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini luar biasa, saya merasa dikuatkan sekali. Dia mengatakan bahwa engkau telah memperjuangkan, bukan engkau akan loh, engkau telah, dia sudah memperjuangkan perkara kita. Kadang-kadang di dalam dunia ini kita sibuk cari, kalau kita dalam keadaan masalah, kita sibuk cari pengacara yang bisa memperjuangkan, kita sibuk cari pembelaan, kita sibuk cari orang-orang di sekeliling kita untuk bisa membela kita. Bahkan kita sendiri menyatakan klarifikasi ini dan itu untuk pembenaran. Tapi saya mau kasih tahu pada saat ini kepada kita semua bahwa perjuangan kita serahkan dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang memperjuangkan perkara kita, karena Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, dan Dia akan memperjuangkan. Bukankah Dia sudah mati di atas kayu salib? Dia sudah mengorbankan seluruh hidupnya bagi kita. Itu tanda perjuangannya bagi kita. Jadi serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala ketakutan, kecemasan hidupmu, apapun situasi yang kau hadapi saat ini, serahkan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Dia yang memperjuangkan hidupmu. Berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya segala-galanya. Dia bukan cuma Allah yang mau, tetapi Dia yang berkuasa atas hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan patut kita bersyukur. I choose to praise. I choose to praise. Aku memilih memuji Tuhan, karena Tuhan sudah memperjuangkan hidup. Amin, firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Engkau sudah tolong kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau materaikan segala kebenaran yang sudah hamba-Mu sampaikan bagi setiap kita, sehingga setiap kita kuatkan, dibangkitkan kembali pengharapan kita kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus